Halo guys, balik lagi bersama gue Agung PG. Di video kali ini mau sedikit bercerita pengalaman bagaimana menyusun skripsi di tengah, yaitu di awal tahun pandemi ini ya. Ini mau sedikit sharing aja bagaimana kita sebagai mahasiswa di tahun 2020 melakukan sebuah penelitian, yaitu untuk menyelesaikan tugas terakhir untuk menjadi seorang sarjana S1, yaitu dengan menyusun skripsi. Pertama, awal skripsi ditugaskan itu sudah mulai penelitian itu masuk di awal bulan Februari. Selama sebulan itu kita mengerjakan dari awal Februari sampai akhir Februari itu dengan lancar, dengan ya hanya dari 1 sampai 3 bab, 1, 2, 3 bab itu berjalan lancar. Kemudian di pertengahan bulan Maret langsung ada wabah ini, virus corona. Itu membuat kita semua mahasiswa di tahun itu ya, khususnya tingkat akhir, down atau merasakan dampak yang cukup signifikan gitu bagi kita semua. Karena di salah satu sisi kita juga merasakan bagaimana susahnya untuk turun langsung ke lapangan, bertemu sumber, bertemu dosen pembimbing, itu semuanya menjadi terbatas. Namun di sisi lain mempunyai banyak pelajaran dari sisi bahwa kita memang harus benar-benar serius, sungguh-sungguh gitu dalam menyusun ataupun menjalankan tugas yang udah diberikan kepada kita. Itu emang harus benar-benar kita lakuin dengan ikhlas, dengan sabar, dengan penuh tanggung jawab, dengan apa yang udah kita miliki selama perkuliahan dari awal semester sampai akhirnya bisa melakukan penelitian ke lapangan. Itu bukan suatu hal yang mudah, namun memang banyak rintangan. Sempat mangkrak atau tertunda skripsi di bulan Maret itu sekitar Maret, April, Mei, kurang lebih 3 bulan. Sangat males untuk mengerjakan, karena waktu itu di bulan pertengahan Maret lah, sekitar tanggal 15 sampai 20 kalau nggak salah, skripsi gue tuh udah masuk di pembimbing 2, yaitu di bab 4 sama 5. Nah, di pembimbing 2 itu karena awal Maret itu, pertengahan Maret itu udah masuk ke pembimbing 2, masuk bab 4 dan bab 5 itu virus ini datang gitu kan. Pandemi ini udah mulai di Indonesia itu udah mulai cepat merebak gitu, dengan isu-isu yang seakan-akan membuat kita tuh ketakutan dan lain sebagainya. Di awal Maret atau di pertengahan Maret itu gua udah masuki bab 4 di mana pembimbing 2. Nah, harusnya itu berjalan lancar gitu. Karena berhubung pandemi itu baru datang pas bulan itu, di pertengahan bulan itu semua mangkrak. Hambatannya itu adalah karena pertama kita menghubungi dosen pembimbing itu agak sulit, harus mengubah mekanisme baru, yaitu ya melalui email, berhubungan tentang online aja gitu. Kemudian masuk ke, kalau datang ke narasumbernya juga itu agak susah gitu, karena di setiap pemerintahan itu, baik mau desa ataupun instansi lain yang ada di Kabupaten Ciamis, tertuju atau fokusnya ke permasalahan ataupun penanganan penyebaran virus ini gitu. Untungnya kalau gue kan di pemerintah desa, penelitiannya itu tentang pengelolaan gitu ya. Kebetulan dekat gitu dari umur, cuman emang enggak terlalu terhambat juga gitu. Cuman yang menjadi problemnya adalah dampak ke kitanya gitu, jadi yang tadinya semangatnya, kemudian adanya ini kan menjadi gimana ya, ke bawah males gitu. Jadi mungkin terhambat. Ada beberapa temen yang penelitiannya di instansi seperti kantor dinas kayak gitu kan, emang agak sulit. Ada pandemi atau nggak ada pun emang agak sulit gitu. Ya gue tahu sih mereka juga sangat-sangat terbebani atau sangat terhalang lah oleh adanya pandemi tersebut gitu kan, yang mungkin sampai sekarang juga belum selesai dan entah kapan. Cuma buat sedikit sharing aja, memang mahasiswa di tahun sekarang, khususnya di tahun 2020 untuk mahasiswa tingkat akhir, memang penuh banget perjuangan lah ya, dari mulai dari mulai perubahan sosial di masyarakat sekarang kayak gimana,
tentang perubahan perilaku di setiap masyarakat itu kayak gimana berubah, tentang sistematika atau tentang mekanisme pembelajaran kini juga berubah. Terus juga sistem ekonomi yang mungkin berdampak ke mahasiswa itu berubah juga gitu, karena mungkin pendapatan berkurang, sedangkan kebutuhan ya tetap harus tercukupi gitu kan. Berat memang di menjadi mahasiswa khususnya tingkat akhir di tahun sekarang, dari mulai perjalanan kita melakukan tugas akhir atau menyelesaikan tugas akhir itu juga cukup berat. Terus semua rencana yang ada di 2020 yang ekspektasi kita itu bakalan kita melakukan selebrasi yang sudah direncanakan dengan jauh-jauh hari, semua hilang. Semua harus punya hati yang besar gitu untuk menerima semua keadaan ini. Nah, dan sekarang sudah di bulan November ini, akhirnya yang tadinya kita sudah melakukan beberapa perjalanan dari mulai semester 1 kita kuliah bareng sama teman-teman, masuk di universitas bareng, sampai di titik kemarin kita nyusun skripsi bareng dengan perjuangan yang emang gak mudah, semua terbatas, tapi alhamdulillah di bulan Oktober kemarin kita sudah melakukan wisuda. Ya mungkin begitu, ada beberapa teman yang mungkin belum bisa menjalankan atau bisa menyelesaikan tugas akhir ini, ada beberapa teman yang belum, dan yang sudah selamat gitu kan. Akhirnya kita juga bisa melewati hal berat tersebut. Namun tetap yang menjadi masalah karena walaupun kita sudah lulus ya tetap aja gitu kan susah. Dalam artian memang di dunia nyatanya juga sekarang seperti ya kita setelah lulus kan harus menata yang benar-benar mau kita rencanakan ke depan tuh seperti apa. Itu kan sudah harus kita rencanakan bagaimana ke depannya. Namun balik lagi itu dia, kita terhambat. Seperti melamar kerja pun kita sekarang kan banyak perusahaan baik di mana-mana pun juga memang terkena dampak dari virus ini ya, dari wabah ini gitu. Secara tidak langsung juga kita merasakan hal tersebut. Mungkin banyak sih pekerjaan yang ya mungkin adalah beberapa gitu mungkin yang masih bisa. Untuk teman-teman yang masih menyusun atau yang masih terus menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga kalian tetap semangat, jangan pantang menyerah lah intinya, terus terbaik buat kalian semua. Intinya tetap positif aja gitu, tetap semangat, karena ya emang mau gimana lagi kita harus tetap menerima ini semua gitu. Di 22 Oktober kemarin wisudawan gelombang pertama itu udah di wisuda dan resmi menjadi sarjana. Walaupun ya balik lagi ke tadi ekspektasinya di luar dari rencana awal yang udah direncanain dulu 2020 tuh kayak gini, ternyata nggak tercapai gitu, karena mungkin itu tadi wisuda juga online. Ya seharusnya kan kita happy gitu ya happy sih happy karena kita udah menyelesaikan salah satu step awal gitu dari bekal kita hidup. Cuman ya harus diterima dengan lapang dada lah. Dan akhirnya sekarang saya sudah menjadi seorang sarjana, mungkin bukan tanggung jawab yang mudah juga gitu kan. Bertanggung jawaban ke masyarakat, orang tua, ke semua pihak yang udah, ke semua pihak yang ada lah. Intinya kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga gitu. Karena kalau intinya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita udah capai sekarang. So mungkin itu yang bisa saya share gitu ke kalian semua, siapa tahu bermanfaat, bahwa stigma-stigma di masyarakat kalau sekarang tuh mahasiswa memang sih gitu bukan suatu hal yang perlu ataupun gimana ya, karena mungkin setiap orang juga punya masalahnya masing-masing gitu kan, entah dari faktor apanya kita kan nggak tahu gitu. Cuman memang berat gitu menjadi seorang mahasiswa tingkat akhir di masa pandemi saat seperti ini tuh memang
menjadi mahasiswa di tingkat akhir di masa pandemi ini memang sulit, berat, banyak rintangan, tapi kita tetap harus menjaga untuk tidak menurunkan semangat kita. Dan ya, alhamdulillah kita sampai di titik ini. Sukses buat kalian yang juga udah lulus, sukses semuanya, dan jangan lupa semua yang kita udah lewatin sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses dan sampai jumpa.